Maka Al-Quran menyuruh faiza quri Al-Quran pastami'u, apabila dibacakan Quran maka dengarkan, wa ansitu, dan berdiam. Jadi ujar ulama tata bahasa, kalimat ansitu itu berbeda dengan uskun, uskut berbeda. Kalau uskun diam olehmu, tapi diamnya badan nang berdiam tuh uskun. Kalau uskut diam, mulut nang disuruh berdiam. Tapi kalau ansit itu mulut berdiam, badan berdiam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Beberapa minggu telah lewat kita membahas tentang akhlak atau adab-adab batin yang ada di dalam hati, baik itu tawakal, sabar, syukur, mahabbah, dan sebagainya. Kemudian kita masuk kembali kepada adab-adab yang dilakukan. Kemudian pasal selanjutnya adab nafas, adab tentang kitab suci Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya, dan apabila dibacakan kitab Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan jangan kalian bercakap-cakap, semoga kalian mendapat rahmat dari Allah. Adab ketujuh baca Quran, berkumpulan tapi kawan membacanya berkisahan, kan berarti kada adabnya nih. Orang mengaji di mana misal acara mengaji, hanya berkisahan nang kada ada hubungannya, kada ada maslahatnya dengan agama. Misalnya mengaji kita, kawan mengajinya begiliran bang, kawan mengaji nyoba kisahan tetawaan misal itu mah ulu-ulu ngarannya mah enggak primih ngarannya. Maka Al-Quran menyuruh faiza quri Al-Quran pastami'u, apabila dibacakan Quran maka dengarkan, wa ansitu, dan berdiam. Jadi ujar ulama tata bahasa, kalimat ansitu itu berbeda dengan uskun, uskut berbeda. Kalau uskun diam olehmu, tapi diamnya badan yang berdiam tuh uskun. Kalau uskut diam, mulut nang disuruh berdiam. Tapi kalau ansit itu mulut berdiam, badan berdiam. Nah, jadi sama maknanya tuh diam juga. Jadi bahasa Arab tuh ada muradib, ada mustarak ngarannya. Muradib, mustarak. Muradib itu maknanya satu, misal kalimatnya banyak. Nah, kayak ini tadi diam. Ansit diam juga. Uskun diam juga, uskut diam juga, tapi maknanya kan berbeda-beda. Diam, wajib, rukun, fardu, nah itu berbeda-beda tuh, cuma maknanya satu nih tuh, cuma berbeda-beda kalimat. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Nah, ansit di sini berdiam mulut sekaligus awak berdiam juga sebenarnya. Nah, karena nih kalam Allah,
la'allakum turhamun, balasannya rahmat Allah. Bila berdiam mendengarkan dapat rahmat, bila kada ya sebaliknya tadi. Nah bisa saja orang-orang nang menggeluti ini mun kada belajar adab, malahan ini mendapat dosa nang besar. Orang ketujuh baca Quran, ketujuh tapi kada tahu adab-adabnya, hati-hati. Orang ketujuh ke masjid kada tahu adab-adabnya, hati-hati. Orang ketujuh dekat dengan guru, dekat dengan habaib, kada tahu adab-adabnya, hati-hati. Makanya ada kalimat dalam ilmu tasawuf itu, yang bagi lil murid ayatlu basalamah minal ghanimah. Dosa diartikan gitu tuh. Nah kemudian membaca Quran, wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah, adalah kitab suci Al-Quran itu pedoman umat Islam yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah. Kapan diturunkan Al-Quran? Kapan diturunkan Al-Quran? 17 Ramadan kah? Nuzulul Quran kah? Maka di dalam surah Al-Qadar lain lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lah, tapi kenapa nang diperingati 17 Ramadan nuzulul Quran? Maka ujar Nabi Lailatul Qadar itu 10 yang terakhir hari-hari ganjil. Iyalah. Di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi nang diperingati 17 Ramadan nuzulul Quran, Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Kenapa 17 Ramadan nang diperingati? Yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu Allah menurunkan ke langit dunia, dari Lauhil Mahfuz diturunkan seluruhnya ke langit dunia. Nah dari langit dunia ini Jibril mencicil menurunkan awan Nabi. Dimulainya kapan? Mulai 17 Ramadan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini dicicil nih. Secara keseluruhan Tuhan menurunkan Al-Quran itu ke langit dunia kepada Jibril itu malam Lailatul Qadar. Itu secara keseluruhan. Nah kaina dibagi oleh Jibril, dicicil sesuai keperluan yang terjadi kepada Nabi. Pertama surah Al-Alaq dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Al-Mudassir, dan seterusnya sampai Al-Maidah terakhir. Dicicil berapa Nabi? Mulai umur 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi sampai 63, sampai Al-Maidah tuh dicicil habis. Nah jadi nang kita peringati 17 Ramadan nuzulul Quran itu Al-Quran yang dari langit dunia, dari Jibril menurunkan kepada Nabi. Adapun nang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, itu yang dari Allah ke langit dunia. Diterjemahkan oleh Jibril dengan bahasa Arab. Kalau firman Allah kada pakai bahasa Arab, kada bahuruf, kada bersuara. Jadi
diturunkan malam Lailatul Qadar itu nang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia seluruhnya ada di nang tersisa. Nah dari langit dunia ini dicicil, kayaknya ada permasalahan turun ayat ini, Jibril nyampaikan ada permasalahan turun ayat ini sampai habis. Nah kayaknya bingung kayaknya, bujurlah Nabi mendapat wahyu nuzulul Quran itu diturunkan Quran 17 Ramadan. Sementara di ayat surah Al-Qadar Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Nah kisahnya tuh kayak tadi. Maka sangat banyak adab-adab penting terhadap kitab suci Al-Quran itu. Antara lain Al-Quran dibaca menurut tajwidnya. Bertajwid, belajar baik-baik. Jangan sing baca aja. Artinya dengan tajwid. Nah di sini memerlukan belajar memerlukan guru. Jangan memaksakan bacaan kita bahari. Aku bahari belajar aja cuma waktu SD. Nah tuh harus dibujurakan lagi, dikoreksi oleh orang nang ahli. Bacaanku ini benarkah makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, hukum-hukumnya, benarkah? Nah, belajar ini berarti ada guru. Bila ada guru berarti kita mendatangi guru. Ada pulang adabnya dengan guru ketika belajar itu. Jangan mentang-mentang nang belajar ini kakawanan. Menyentuh Al-Quran mesti berwudu. Menyentuh apalagi membawa. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh meruku di majelis pembacaan Al-Quran. Ini kita majelis spesial pembacaan Al-Quran nih. Jangan beruku di situ. Itu adab nih tuh. Ini di dalam kitab nih dilarang meruku. Oh ya. Orang baca Quran yang beruku ada dabang udah kita. Cuma kalau itu terjadi jangan ada yang beruku. Dan bagus sekali Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu dengan menjaga benar-benar tajwidnya. Kalau banyak orang menyambut bacaan engkau dengan baik, maka segera ingat akan Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, bila dipadahkan orang baik, disebut orang baik, Alhamdulillah. Ingat awan Allah, jangan ingat awan suara aku nang baik tadi. Ingat awan Allah. Kenapa? Suara itu kada kau dipilih, dihina kada kau, dipuji kada kau. Karena contoh, sesuatu yang kita kada kau memilih, muha misal jelek, itu sesuatu yang kada kau memilih kita. Kau memilih paling tampan kita ini. Melihat orang jelek kada boleh dihina orang itu. Kenapa? Inya kada kau memilih sesuatu yang kada kau dipilih. Kalau orang melakukan maksiat kita boleh marah karena inya disuruh memilih ni nang baik ni nang buruk. Tapi sesuatu yang dia kada kau memilih, dipuji jangan, dihina jangan. Contoh muha orang tampan, dipuji jangan, juga inya kada memilih itu. Dihina orang jelek kada boleh juga dihina. Karena inya kada kau memilih antara jelek awan baik. Ini sesuatu yang kada kau memilih ini. Sama suara ini kada kau memilih kita. Ada orang yang memang suaranya jelek, jangan dihina. Itu sesuatu yang kada kau memilihnya, kada kau diikhtiarinya. Ada suara yang baik, jangan sombong karena ini bukan pilihan kita ini. Tuhan memilih kita. Maka bila orang memuji berarti memuji Tuhan. Makanya alif lam dalam alhamdu itu dalam ilmu nahu ngarannya alif lam istighraq. Istighraq itu artinya menenggelamkan, menghabiskan pujian kepada Allah. Alhamdu
alif lamnya itu alif lam istighraq. Bila orang memuji kita, sebenarnya muji Allah. Kita memuji orang, sebenarnya hakikatnya muji Allah. Kita memuji benda, hakikatnya memuji Allah. Ini hal-hal yang kada kau memilih, sama suara baik itu kada kau memilih kada kau memilih kita. Latihan memang suaranya kada bagus, tetap kada bagus. Nah, jadi bila dipuji orang kita nih, bacaan baik, suara baik, jangan ganal bulu baju, jangan. Karena itu sesuatu yang kada kau memilih, baik suara itu. Rupa kah baik, itu sesuatu yang kada kau memilih. Jadi bila hal-hal yang kayak itu kita kada boleh mencela orang kada kau memilih. Bagus, tapi bagus dibaca dengan suara merdu, bertajwid yang baik. Tapi bila dipuji orang, ingat langsung dengan Allah. Jangan bangga. Makanya tadi hati-hati segala sesuatu, kalau kita kada tahu adabnya, kita bisa celaka, bisa binasa. Mempelajari Al-Quran, soalnya bagus sombong. Adabnya kada tahu. Berilmu, mempelajari ilmu juga sama. Bila salah-salah, celaka juga. Banyak ilmu itu yang mencelakakan ke diri. Di dalam hadis Nabi disebutkan rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Quran, sedangkan Quran melaknat dirinya yang membaca tadi. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran melaknat kepadanya. Baik gara-garanya kada beadab, baik inya salah kada mau belajar, atau dia melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Al-Quran. Misal di Al-Quran ada ayat tentang melaknat orang-orang zalim. Misal dalam Al-Quran la'anallahu zalimin, misal ada ayat kayak itu, Allah melaknat orang zalim. Nah, inya nih orang zalim lalu membaca ayat itu, maka sama halnya inya membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Misal Allah melaknat orang-orang munafik, Allah melaknat para pendusta, inya nih pendusta pas membaca ayat itu. Nah, bisa juga pahamannya seperti itu. Cuma yang jelas inya kada beadab membaca Quran, bisa Quran itu melaknat. Nah, jadi bila dipuji orang tuh langsung ingat awan Allah. Ini sesuatu yang kada kawa dipilih ini, baik suara atau dan jangan sekali-kali engkau membaca Al-Quran itu seperti membaca syair-syair yang biasa, dan nyatakan sifat tawadu waktu membaca kitab suci Al-Quran. Nah, bersifat tawadu, yang mulia itu disuruh bersifat tawadu. Maka tetapkanlah membaca Al-Quran setiap hari, karena membaca Al-Quran itu menambah terang hati waktu menuntut ilmu, dan bersungguh-sungguhlah engkau belajar agar lekas engkau mengetahui makna-makna Al-Quran itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.